Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah di dalam Al-Quran. As-suratul tsalitsah min suwaril Quran, surat Al-Imran. Madaniyatun, surah Al-Imran ini diturunkan kepada baginda Rasulullah sesudah beliau hijrah dari Mekkah ke Madinah. Wa ayatuha mi'atani, ayatnya surah Ali Imran ini berjumlah 200 ayat. Mengenai surah Ali Imran ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratul lati yuzkaru fiha Ali Imran yaumal jum'ah sallallahu alaihi wa malaikatuhu hatta taqibus samath." Rawahu Tabarani. Baginda Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surah Ali Imran pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepadanya, begitu pula malaikat sampailah tenggelamnya matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi tentang surah Ali Imran ini, "Man qara'a Ali Imran fahuwa ghaniyun." Rawahu Darimi. Barang siapa yang membaca surah Ali Imran di hari Jumat, maka dia menjadi orang yang kaya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan di dalam hatinya dengan sebab-sebab hikmah yang ada di dalam surah ini. Nah, mengapa surah ini dinamakan dengan surah Ali Imran? Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan pada ayat 33 sampai 37. Allah mengatakan bahwa innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih, mengistimewakan yang pertama Nabi Adam alaihissalam, kemudian yang kedua Nabi Nuh, dan kemudian yang ketiga keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang keempat keluarga Imran, Ali Imran. Allah mengistimewakan itu alal alamin, atas seluruh alam semesta ini. Jadi Ali Imran ini termasuk salah satu keluarga yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutlah ia dengan surah Ali Imran. Nah, ayat tadi itu innallaha astafa Adam. Allah telah memilih Nabi Adam. Allah telah memberikan keistimewaan kepada Nabi Adam. Nah, apa keistimewaan Nabi Adam yang diberikan oleh Allah? Yang pertama, bi anna khalaqahu biyadihi wa nafakra fihi min ruhi. Allah menciptakan Nabi Adam itu langsung tanpa adanya perantara. Kemudian yang kedua, Allah berikan keistimewaan kepada Nabi Adam, wa asjada lahu malaikatahu. Allah perintahkan seluruh malaikat untuk hormat dan sujud kepada Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Quran, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan kemudian yang ketiga, wa 'allamahu asma'a kulli syai. Allah mengajari kepada Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan kemudian wa ashaqul jannah. Allah mendapatkan Nabi Adam di dalam surga. Manusia pertama yang menjadi penghuni surga adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa zawwajahu bihawa fiha. Dan Allah mengawinkan Nabi Adam dengan Siti Hawa di surga. Manusia pertama yang kawin di surga adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini adalah keistimewaan dan kemuliaan istafa Adam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma ahbatahu ila al-ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke bumi dihikamin karena adanya rahasia-rahasia yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Nah, pada ayat ini Allah menceritakan iblis itu melakukan segala macam cara untuk menyingkirkan Nabi Adam dan Siti Hawa di surga, memperdayakan serta mengatakan kepada Nabi Adam, ujar iblis, maukah kalian aku tunjukkan suatu pohon yang bisa membuatkan kalian hidup kekal? Maka kata iblis, nah itulah dia pohon Syajaratul Khuldi. Dan iblis pun bersumpah atas nama Allah, maka Nabi Adam dan Siti Hawa pun memakan itu buah. Lalu dipanggillah Nabi Adam, wahai Adam, kenapa engkau memakan buah yang kularang itu, kata Allah. Nabi Adam pun menjawab, wa izzatika ya Rabbi ma junnu anna ahadan yahtifu bika kaziban. Demi kehormatanmu ya Allah, ketika engkau disebut oleh syaitan, oleh iblis, saya tidak pernah menyangka ada orang yang mengatasnamakan engkau kemudian ia berbohong. Maka Allah pun memberikan pelajaran kepada kita di dalam Al-Quran, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Nah, dari hikmah ini
lahirlah pengetahuan kepada kita tentang doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka ketika kita berbuat perkara yang tidak baik, kita pun hendaknya mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengakui semua kesalahan yang sudah kita perbuat dan benar-benar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Adapun hikmah lain yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir bahwa Nabi Adam itu diturunkan ke bumi dari surga karena memakan buah yang dilarang. Nah, kenapa Nabi Adam memakan buah yang dilarang itu? Nabi Adam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau memakan buah yang kularang itu?" Nabi Adam menjawab, "Amaratni Hawa, aku diperintah oleh Siti Hawa, limutawa'ati Hawa, karena aku mentaati istriku Hawa." Sedangkan Siti Hawa, "Kenapa engkau memakan buah yang kularang itu?" kata Allah, "Li'anna lahu taqna'u fima aballahu laha fil jannah." Karena Siti Hawa tidak merasa puas dengan apa-apa yang sudah diperbolehkan oleh Allah di dalam surga. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil juga daripada hikmah ini, bahwa di dalam surga semuanya itu diperbolehkan Allah untuk memakannya, kecuali hanya satu buah yang tidak boleh dimakan. Nah, Siti Hawa ini tidak merasa cukup dan akhirnya mengarahkannya kepada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa cukup terhadap pemberian daripada Allah namanya tamak. Tapi kalau kita merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, namanya qanaah. Jadi Hawa ini tidak merasa cukup, dan Hawa ini memerintahkan juga Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam alaihissalam karena sangat sayang dengan istrinya, Nabi Adam pun mentaati perintah istrinya itu. Akhirnya kedua-duanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Nah, dari cerita-cerita sedikit itu dapat kita ambil kesimpulan juga bahwa surga adalah tempat yang indah, tempat yang mewah, tempat yang serba ada. Sedangkan bumi ini adalah tempat yang kotor, tempat yang hina, tempat yang penuh dengan bala, ujian, cobaan, dan tempat segala macam bencana. Jadi Nabi Adam dari tempat yang begitu indah diturunkan Allah kepada tempat yang sangat rendah ini. Kenapa sebabnya? Karena yang pertama, karena Hawa tidak qanaah, tidak merasa cukup akan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, taati apa yang diminta oleh istrinya Hawa. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan merasa susah, kita akan merasa payah, tidak akan merasakan satu kebahagiaan di dalam hidup kalau kita tidak bersifat qanaah, tidak merasa cukup akan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat ini yang tidak merasa cukup inilah yang akan menarik seseorang, yang akan membawa seseorang untuk melanggar undang-undang dan peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bersifat tamak ini mau menipu orang. Orang yang bersifat tamak ini mau mencari harta siang malam, sibuk memikirkan dunianya sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersifat tamak ini akan melakukan perbuatan curang demi kepentingannya sendiri. Orang yang bersifat tamak ini akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, sampai ia akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak merasa cukup ini tidak akan menemukan ketenangan di dalam dunia, bahkan akan menghantarkan dirinya kepada kesengsaraan bukan hanya di dunia melainkan juga di akhirat kelak. Nah, kemudian yang kedua, Nabi Adam yang terhormat, yang mulia, turunkan ke bumi karena apa? Karena mentaati suruhan istrinya. Maka begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqatul rijal hina asa'atin nisa." Laki-laki itu akan hancur kalau dia taat kepada perempuan. Dalam hadis lain dikatakan bahwa ta'issa 'abduz zaujah, binasa orang yang diperbudak istrinya. Nah, ini artinya bukan kita tidak boleh sama sekali mentaati kehendak istri, tapi yang dimaksudkan ini adalah kalau andai kata istri kita itu berkehendak 10, maka 4 saja yang kita kabulkan, yang 6 tidak. Jangan karena kita terlalu sayang dengan istri kemudian kita patuh dan taat kepadanya, sampai-sampai kita melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita sudah rela diatur oleh istri dengan melakukan demikian itu, maka tunggulah kehancuran kepada kita dunia dan akhirat. Dan Al-Imam Hasanul Basri mengatakan bahwa man asbaha rajulun yuti imra'atah fima tahwi illa qabbahu lahu finnar. Apabila seseorang laki-laki itu senantiasa taat kepada istrinya sehingga sanggup melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka akan Allah telungkupkan dia nanti di dalam neraka. Nah, demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan petunjuk sehingga kita semua ini bisa mengambil pelajaran dan hikmah daripada kejadian-kejadian tadi. Dan insya Allah di lain kesempatan kita akan melanjutkan kembali ayat tersebut.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والهداية والتوفيق والنعمة والصحة والعافية والسلامة علينا يا الله، وخصوصا على هذه الجماعة، ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.